Saudaraku, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini relatif sejuk karena kemarin ada hujan yang cukup deras dan cukup lama. Sangat mengejutkan kita semua karena sudah tanggal 12 Juni, tiba-tiba ada hujan, sesuatu yang sangat tidak biasa. Tapi terpujilah Tuhan yang telah memberikan hujan pada kita. Dan saudara sekalian, saya ingin menyampaikan renungan singkat pagi ini dengan saya beri tema melayani atau bekerja dengan cerdas. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 6 ayat 1-4. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang yang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan dalam doa dan pelayanan firman." Saudara sekalian, dalam teks yang kita baca, sekali lagi ini berhubungan dengan gereja mula-mula yang ada di Yerusalem, gereja yang sesungguhnya menjadi model bagi gereja dari zaman ke zaman, bagaimana gereja dikelola, bagaimana gereja dan umatnya antusias untuk bersekutu, untuk mendengar firman, untuk berdoa, dan untuk mempraktekkan kasih Tuhan dengan segala ketulusan dan kesungguhan. Dalam teks yang kita baca, ada masalah yang timbul karena jumlah makin banyak, lalu ada janda-janda yang berbahasa Yunani, merasa terabaikan keperluan dan perhatian dari jemaat. Karena itu mereka mengeluh dan keluhan itu sampai kepada para rasul. Dan kemudian para rasul mengatakan bahwa kami tidak merasa bahagia kalau kami melalaikan firman Tuhan. Bagi para rasul, tugas yang utama dan yang pertama adalah mengajarkan firman Tuhan. Karena pada zaman itu, tidak seperti zaman sekarang, literatur sangat terbatas. Alkitab tertulis sangat boleh dikata belum ada hanya pidatan-pidatan, cuplikan tertentu, dan juga pada zaman itu sangat sedikit orang yang bisa baca tulis. Karena itu para rasul yakin pengajaran firman Tuhan menjadi hal yang paling utama, paling penting, dan tidak boleh diabaikan. Itu sebabnya para rasul membuat keputusan yang sangat cerdas, mengutamakan yang utama, mendahulukan hal yang paling penting. Dan itu yang saya maksud dengan melayani Tuhan dengan cerdas. Dalam hidup ini juga, saudaraku, dalam aktivitas kehidupan kita juga harus selalu punya pikiran yang cerdas. Artinya, apapun yang kita hadapi, tugas tanggung jawab, apapun macamnya, selalu kita harus tahu yang utama, yang pertama, yang terpenting, yang primer, dan yang sekunder. Dan jangan abaikan yang primer, utamakan. Itulah hidup melayani yang cerdas atau bekerja dengan cerdas. Dan kemudian para rasul untuk tugas itu, untuk pelayanan itu, dia mengundang para jemaat dan suruh memilih 7 orang di antara mereka untuk bisa melayani meja. Dengan kata lain, para rasul selalu berpendirian bahwa melayani tidak boleh ada yang terabaikan, tetapi orang-orang yang perlu pertolongan perlu dilayani dan ditolong. Firman Tuhan tetap menjadi prioritas utama, tetapi orang-orang yang perlu ditolong juga harus mendapat pertolongan. Karena itu diadakan pembagian tugas. Orang-orang yang bisa melayani meja, orang-orang punya integritas, orang-orang yang punya kecakapan melayani meja, menolong orang-orang yang kekurangan, janda-janda yang terabaikan. Sebaliknya, para rasul sekali lagi mengutamakan pengajaran firman Tuhan dan doa. Sehingga, saudaraku, jemaat itu menjadi sangat indah karena mereka mengatur pelayanan dengan cerdas. Dan saudara, banyak orang yang bisa dilibatkan sesuai dengan bidang dan kesanggupannya. Demikian juga dalam gereja kita, saudara. Jangan lupa, gereja itu tubuh Kristus. Kita semua bagian dari tubuh Kristus. Berilah dedikasi saudara, pengabdian saudara, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidang yang saudara bisa, supaya gereja teratur baik, terlayani dengan cerdas, dan tidak ada yang terabaikan. Semoga gereja kita juga begitu. Tuhan memberkati kita. Hidup harus cerdas, pelayanan harus, dan hidup setiap hari kita harus diwarnai dengan kecerdasan. Utamakan yang utama, dahulukan yang terpenting. Tapi jangan abaikan hal-hal sekunder. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari para rasul bagaimana hidup harus dihayati dengan selalu melihat hal yang utama, hal yang terpenting dan diutamakan. Tapi juga tidak boleh mengabaikan hal sekunder, kebutuhan dan pelayanan kepada sama. Namun perlu ada pembagian tugas pelayanan yang bermacam-macam, sehingga semua terlayani, semua teratasi
dan yang utama, tetap menjadi yang utama. Tuhan juga menolong kami semua dalam hidup ini supaya kami hidup dengan cerdas dan tidak dipenuhi kebodohan dan tidak mengabaikan yang utama. Bagaimana interrelasi kami dengan Tuhan adalah segalanya. Tuhan menolong kami semua. Mohon berkat-Mu untuk hidup kami, mohon berkat-Mu untuk gereja Tuhan, mohon berkat-Mu untuk negeri kami, dunia kami. Tuhan memberkati kami. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.